Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Semoga tetap senantiasa dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan. Izinkan saya menyapa kita pada hari ini dengan mengucapkan selamat Paskah. Kiranya kebangkitan Kristus menjadi senantiasa pengharapan kita dalam menjalani kehidupan. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-35 sampai yang ke-44. Saya mengambil tema bagi kita pada saat ini sesuai dengan tema Paskah tahun 2021, berpaling kepada Sang Hidup, yang diambil secara langsung dari Yohanes pasal 20 ayat 14 sampai 16 ketika Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Kebangkitan tubuh, saya tidak membaca firman Tuhan ini secara keseluruhan. Izinkan pertama kali kita bersama-sama merenungkan firman ini dengan mengingat sebuah pepatah. Pepatah yang sering kali kita dengar atau kemudian kita gunakan dalam percakapan dan keseharian kita. Karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Yang berarti karena kesalahan kecil, hilanglah semua kebaikan yang pernah diperbuat. Apa yang sering kali terjadi, terkadang dalam perjalanan kehidupan, kita sering kali berfokus kepada kesalahan. Kesalahan yang dibuat oleh seseorang yang pada akhirnya menghapus ada banyak kemudian perbuatan baik yang pernah orang lain kemudian lakukan. Seolah-olah kemudian perbuatan itu juga hilang lenyap serta-merta dengan kesalahan yang diperbuat. Dan seringkali dalam perjalanan kehidupan justru kesalahan-kesalahanlah yang lebih menonjol dibandingkan kemudian segala kelebihan, segala kebajikan, segala sesuatu yang pernah diperbuat yang begitu baik dan mulia adanya. Nah, jika kemudian segala sesuatu lebih berfokus kepada hal-hal yang tidak baik, pada hal-hal yang kemudian fatal, pada hal-hal yang sifatnya kesalahan-kesalahan tadi, apa yang kemudian dominan dan muncul? Kebencian, kemarahan, keraguan kepada seseorang. Yakinkah kita dia begitu baik, atau yakinkah kita ia bisa merubah segala sesuatu yang salah untuk kemudian menjadi lebih baik dalam keseharian. Nah, dalam perjalanan kehidupan jemaat di Korintus pun demikian ketika mereka mempersoalkan persoalan iman. Bukan hanya masalah tentang segala sesuatu yang sifatnya segala ritual yang dijalani dalam kehidupan jemaat, mereka juga mempertanyakan tentang kemudian persoalan kebangkitan. Pertanyaan mereka adalah, apakah benar kemudian orang mati ini bangkit, atau bagaimana orang mati ini dibangkitkan? Lalu dengan tubuh apa mereka kemudian nanti hidup kembali? Apakah tubuh yang semula atau kemudian pada tubuh yang berbeda? Nah, Paulus kemudian menyebutkan bahwa persoalan ini dijelaskan serta-merta di dalam satu perikop yang panjang. 1 Korintus pasal yang pertama sampai yang ke-58, detil yang mengungkapkan bagaimana kemudian Yesus Kristus dibangkitkan, hidup kembali dan mengalahkan maut. Dan di dalam firman tersebut di sana dikatakan bahwa orang mati pasti akan dibangkitkan, kalau tidak sia-sialah kemudian iman dan pengharapan kita. Kalau Kristus tidak bangkit, tidak mungkin ada kebangkitan yang lain pula. Kalau kemudian Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat penebus, ia akan memberikan kemudian perbedaan antara tubuh yang alamiah dengan kemudian tubuh yang sifatnya sorgawi dalam penutup ayat yang ke-44. Di dalamnya kemudian firman ini mengatakan harapan kita adalah Kristus bangkit, dan itulah sumber pengharapan keyakinan atas mereka yang mati dan atas kita yang masih hidup. Harapan bahwa Kristus ini adalah Tuhan dan Juru Selamat dan yang sulung dikatakan dalam ayat yang ke-19 sampai yang ke-20 dalam pasal yang sama. Yang berarti kemudian sama seperti Yesus katakan dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-24. Senada dengan dikatakan oleh Paulus dalam pasal yang ke-15 ayat yang ke-37 ini, Yohanes juga mencatat bahwa Yesus pernah menyebutkan bahwa biji gandum itu akan menghasilkan banyak buah kalau ia jatuh, mati, dan tumbuh. Sehingga dengan demikian bahwa
kehidupan yang diberikan selanjutnya, buah selanjutnya akan kemudian berguna. Nah, di dalamnya kemudian mau mengatakan bahwa kebangkitan haruslah melewati sebuah kematian, dan itulah sumber pengharapan iman kita. Bagaimana orang kemudian mengenakan tubuh setelah mengalami kemudian kebangkitan? Rupa tubuh alamiah tadi akan diganti dengan rupa dan tubuh rohani atau sorgawi. Jadi apa yang kemudian mau dilihat dari firman ini? Di sana dikatakan fokuslah pada apa yang dilakukan oleh Allah, sang pemilik kehidupan. Kalau Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-19 menyebutkan pola yang baik dari penciptaan yang Allah lakukan untuk memberikan kehidupan atas segala sesuatu yang diciptakannya. Pun demikian ia memberikan hidup yang sama atas kehidupan melewati anaknya Yesus Kristus yang dibangkitkan. Sehingga kemudian Yesus sang penebus benar-benar menjadi sumber pengharapan bagi setiap orang, sumber motivasi. Nah, jika dalam bagian pertama saya katakan fokuslah kepada seseorang dengan kebaikan sekalipun ia bisa memiliki satu kelemahan, supaya jangan nilai setitik bisa menghapus kemudian susu sebelanga atau merusak susu sebelanga. Pun demikian kita berfokus pula dalam kehidupan ini kepada sang pemilik kehidupan. Di atas keraguan, janganlah kita kemudian menghilangkan esensi iman dan pengharapan kita bahwa Kristus Yesus dibangkitkan dan memberikan kebangkitan yang sama untuk kita setiap orang yang percaya. Kiranya kebangkitan Kristus juga memberikan kita senantiasa motivasi melewati masa pandemi di Paskah yang kedua yang kita rayakan dengan kondisi masih berjuang melawan COVID-19, agar kita juga mampu mengalahkan rasa khawatir, agar kita mampu berdiri teguh dan tidak goyah, agar kita giat juga dalam pekerjaan Tuhan. Bagaimana cara bisa melakukan semuanya? Menghempas khawatir kita, giat dalam pekerjaan Allah, dan tetap berdiri teguh, berfokuslah kepada Sang Pemberi hidup yang kekal, kepada Kristus yang bangkit, yang menjadi Tuhan dan penebus kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua oleh firman-Nya. Amin. Kita bersatu di dalam doa menaikkan permohonan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, hari ini kami dapat mendengar firman Tuhan. Sapaan firman-Mu kiranya meneguhkan iman pengharapan kami, agar kami tetap teguh dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami semua jemaat Tuhan. Berkati kami, tua dan muda, agar kami mampu mengarahkan iman harap kami hanya kepada Tuhan saja. Diberkati dalam perjuangan usaha pekerjaan, rencana harapan, impian dan harapan, agar kami tetap melibatkan Tuhan di dalamnya. Kami tetap mengarahkan iman dan pengharapan kami ketika kami terbaring lemah dan sakit untuk beroleh kesembuhan, ketika kami senantiasa dalam duka cita agar beroleh penghiburan, ketika kami dalam pergumulan untuk memperoleh jalan keluar, ketika kami berkonflik agar kami mampu mengampuni dan memaafkan, ketika kami berada dalam berbagai macam harapan dan impian, kami tetap ada bersama dengan Tuhan. Kehidupan di masa baik atau buruk, kami percaya Tuhan tetap sama baiknya memimpin dan mengaruniakan pertolongan bagi kami. Demikian kami memohon berkat dan pertolongan Tuhan atas semua pelayanan di dalam kehidupan bergereja, agar melewati para tiap hamba Tuhan senantiasa boleh diberitakan Injil yang menguatkan dan meneguhkan, sehingga nama Tuhan tetap dimuliakan kini dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.